stop. Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rosid, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini tentang teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro yaitu salah satu teori dalam dunia perekonomian selain makro. Mikro yang artinya kecil, maka dengan demikian ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang ekonomi dalam ruang lingkup kecil, misalnya perusahaan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Teori ekonomi mikro mempelajari perilaku dari konsumen dan perusahaan serta menentukan harga-harga pasar dan kuantitas dari beberapa faktor di antara beberapa faktor, yaitu seperti faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Pembahasan dari ekonomi mikro meliputi pemanfaatan terhadap sumber daya ekonomi bagi kehidupan masyarakat dan perilaku serta tingkah laku yang ditunjukkan oleh produsen dan konsumen dalam berinteraksi dalam pasar. Ruang lingkup dari ekonomi mikro hanya terbatas pada kegiatan ekonomi yang sempit dan khusus. Sempit dalam arti ruang lingkup yang kecil, seperti yang tadi saya bilang, seperti pasar dan perusahaan, rumah tangga. Nah, di sini ada beberapa komponen ekonomi mikro. Salah satunya itu ada interaksi yang terjadi di dalam pasar barang. Nah, komponen pertama ini menjadi pembahasan dari ekonomi mikro, yaitu kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Pada dasarnya, dari sudut pandang ekonomi mikro, perekonomian sebenarnya tersusun dan termasuk pasar barang. Dengan begitu, perekonomian bisa diketahui dengan memperhatikan corak operasi yang dilakukan oleh pasar barang. Nah, interaksi yang terlihat dari pasar barang adalah kegiatan tawar-menawar seperti biasa antara penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen. Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, yaitu tentang menyepakati harga yang terjadi. Nah, inilah yang bisa menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar dengan adanya teori ekonomi mikro. Nah, kemudian poin kedua itu tingkah laku pelaku ekonomi atau penjual dan pembeli. Komponen yang mungkin tak kalah pentingnya yaitu ini, perilaku atau tindakan dari penjual dan pembeli. Tingkah laku penjual dan pembeli dalam pasar merupakan salah satu komponen yang menjadi fokus kajian dari ekonomi mikro juga. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen pasti didasari dengan sebuah tujuan yang ingin mencapai keuntungan, entah itu dari pihak produsen atau konsumen. Kedua belah pihak tersebut sama-sama untung.
pada ekonomi mikro, perilaku konsumen menjadi pembahasan, yaitu bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Nah, sedangkan pada produsen tingkah laku yang menjadi fokus kajiannya itu adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen, yaitu antaranya seperti produsen dan konsumen melakukan perekonomian secara rasional dan terbuka. Nah, di sini kedua belah pihak harus berterus terang antara barang yang akan dibeli dan harga yang diajukan kepada konsumen, dan barang yang diajukan juga kepada konsumen, dan sebaliknya juga. Di situ akan terjadi seperti negosiasi harga. Nah, itu harus dilakukan secara terbuka. Nah, itas produsen dan konsumen dalam pasar. Bila produsen tujuannya yaitu seperti mendapatkan keuntungan lebih walaupun itu sedikit, dan konsumen itu mendapatkan barang yang sesuai yang dia inginkan dengan harga mungkin lebih menguntungkan, yaitu dengan harga sedikit murah. Nah, dan selanjutnya itu konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal, yaitu seperti tadi. Begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan secara maksimal. Nah, kepuasan tersebut dari segi barang yang dibeli itu berupa berkualitas. Meski mungkin produsen tersebut mengajukan harga dengan sedikit tinggi, namun bila konsumen merasa puas dengan barang tersebut, otomatis konsumen tersebut pasti akan membelinya. Nah, komponen selanjutnya itu ada interaksi dalam pasar, yaitu faktor. Tidak hanya pasar barang yang dibahas dalam ekonomi mikro, namun juga pasar-pasar faktor produksi yang menjadi fokus kajian ekonomi mikro. Itu adalah interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalamnya. Pasar faktor menjadi fokus kajian ini karena pasar ini menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal serta kewirausahaan. Faktor-faktor yang disebutkan tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan mendapatkan balas jasa dari perannya menyediakan faktor tersebut, yaitu konsumen akan mendapatkan apa yang mereka mau dalam faktor produksi ini. Harga keseimbangan yang terjadi akan berakibat aktivitas tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Nah, di sini pun ada analisis mikro. Pada dasarnya ekonomi mikro itu suatu sistem ya, kesatuan yang mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan
oleh individu, baik individu itu menjadi konsumen atau produsen maupun pemilik produksi. Analisis ekonomi mikro terbagi menjadi 3, antaranya yaitu teori harga, yang dimana di sini bertugas untuk melihat terjadinya interaksi antara penawaran dan permintaan atas suatu produk, baik barang maupun jasa. Dan teori di sini juga ada teori produksi. Nah, ini bertugas untuk menganalisis beberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi atau tingkat optimal produksi itu tersebut. Dan ada pula teori distribusi. Nah, ini membahas tentang tingkat upah gaji atau upah yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja. Nah, atau di sini juga ada tingkat bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal atau pihak yang memberikan bantuan modal, serta tingkat kemakmuran yang berasal dari pengusaha. Pada intinya, teori distribusi membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat upah atau gaji. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.